Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arneta Lola Karolin, NPM C0C01914. Di sini saya akan membahas materi ketiga, yakni konsolidasi dengan akuisisi pada nilai tercatat ekuitas. Karakteristik konsolidasian dengan akuisisi pada nilai tercatat. Ekuitas dalam aktivitas investasi pada instrumen ekuitas suatu perusahaan memungkinkan untuk melakukan pembelian atas sebagian atau seluruh ekuitas yang dikeluarkan oleh investi. Investi adalah saham yang dibeli oleh investor. Dampak penjualan ke anak perusahaan tidak boleh dimunculkan atau disebut dengan eliminasi. Prosedur konsolidasi. Menurut PSAK 65 tahun 2014, prosedur laporan keuangan konsolidasian adalah 1. Menggabungkan aset liabilitas, ekuitas, penghasilan, beban, dan arus kas sejenis dari entitas induk dengan entitas anaknya. Mengeliminasikan jumlah tercatat dari investasi entitas induk pada setiap entitas anak dan bagian entitas induk pada ekuitas setiap entitas anak. Yang ketiga, mengeliminasikan secara penuh aset dan liabilitas, ekuitas, penghasilan, beban, dan arus kas dalam kelompok usaha terkait transaksi antar entitas dalam kelompok usaha. Jurnal eliminasi. Jurnal eliminasi digunakan untuk menyesuaikan saldo pada setiap akun yang terdapat pada setiap entitas yang akan dikonsolidasikan sehingga mencerminkan saldo yang seharusnya ketika seluruh entitas yang dikonsolidasikan dianggap sebagai sebuah entitas tunggal. Jurnal eliminasi dibuat ketika perusahaan melakukan konsolidasi. Jurnal eliminasi tidak diposting ke buku besar maupun perusahaan induk dan anak. Akuisisi dengan kepemilikan penuh. Konsolidasi sesaat setelah akuisisi seluruh kepemilikan entitas anak menurut PSAK 65 tahun 2014 menyatakan bahwa dari tanggal diperolehnya pengendalian sampai tanggal hilangnya pengendalian entitas induk, entitas anak tersebut. Jurnal eliminasi. Jika tidak membuat jurnal eliminasi, maka akun-akun investasi dimunculkan berdasarkan kertas kerja yang disajikan pada kolom ini. Satu-satunya jurnal eliminasi yang diperlukan untuk menghapus akun investasi pada PT Andalas dan menghapus akun-akun ekuitas entitas anak yang ditunjukkan pada jurnal berikut ini. Akuisisi dengan kepemilikan sebagian akuisisi perusahaan lain tidak sampai 100%. Maka pada bagian ini tidak memiliki perusahaan induk. Itulah yang disebut dengan kepentingan non-pengendali. Menurut PSAK 65 tahun 2014, suatu entitas dianggap memiliki pengendalian pada entitas lain jika hanya memiliki hal berikut. 1. Kekuasaan atas investi. Yang kedua, ekspor atau hak atas imbal hasil variabel dari keterlibatannya dengan investi. Yang ketiga, kemampuan untuk menggunakan kekuasaan atas investi untuk mempengaruhi keputusan. Kepentingan non-pengendali. Menurut PSAK 65 tahun 2014 mensyaratkan entitas induk untuk menyajikan secara terpisah bagian dari kepentingan non-pengendali pada ekuitas dalam laporan posisi keuangan konsolidasian.
konsolidasi dengan kepemilikan sebagian sesaat setelah akuisisi. PT Nusantara memiliki 75% saham PT Andalas seharga 900 juta. Pada saat dilakukan akuisisi, dilakukan pula bahwa nilai wajar dari aset dan liabilitas PT Andalas sama dengan nilai tercatatnya dari seluruh ekuitas PT Andalas adalah 1,2 miliar. Sehingga nilai investasi yang dikeluarkan oleh PT Nusantara sama dengan nilai tercatat dari bagian saham yang diperoleh. Kertas kerja. Konsolidasian. Adapun satu-satunya jurnal eliminasi yang perlu dibuat untuk tujuan penyusunan laporan keuangan konsolidasian adalah sebagai berikut. Dalam jurnal eliminasi dimunculkan karena investasi pada entitas anak dan induk pada investasi anak sebesar 300 juta. Sementara investasi anak sebesar 1,2 miliar. Pada jurnal ini menggunakan metode ekuitas pada tanggal 31 Desember 2015. Pencatatannya penerimaan dividen dari PT Andalas 50 juta dikali 75%. Pada jurnal ini 150 juta PT Nusantara mencatat penyesuaian dan posisi kredit atas akun bagian laba PT Andalas 37.500.000 didapat karena PT Andalas memantau pembagian dividen, mengumumkan pembagian dividennya, ia membuat akun dividen sendiri. 112.500.000 peningkatan ketika PT Andalas waktu mencatat dividennya mengkredit investasi pada PT Andalas sebesar 37.500.000 dikali eliminasi basic, yaitu mengeliminasi saham PT Andalas sebesar saldo awalnya, kemudian waktu mencatat berbagai laba yang menjadi miliknya PT Nusantara, yaitu ia menerbitkan investasi pada PT Andalas sebesar 150 juta. Dibuat akun, maka investasi pada PT Andalas sebesar berasal dari di debit 112 juta 500.000 karena dieliminasi dengan cara dicatat di posisi kredit. Isu seputar konsolidasian. Konsolidasian dengan metode biaya ada kalanya suatu entitas induk memilih untuk menggunakan metode biaya untuk mencatat aktivitas investasinya pada entitas lain. Hal ini dikarenakan adapun pilihan metode pencatatan yang dipilih oleh entitas induk, seluruh transaksi terkait investasi entitas induk pada entitas anak maupun berbagai transaksi antar perusahaan lainnya antara entitas induk dan entitas anak akan dieliminasikan. Penyajian dan pengungkapan menurut PSAK 67 tahun 2014 mengungkapkan kepentingan kepada entitas lain telah menetapkan jumlah prinsip pengungkapan kepentingan entitas anak. Maka dalam laporan keuangan konsolidasian perlu diungkapkan sebagai berikut. Yang pertama, nama entitas anak. Yang kedua, lokasi utama usaha. Yang ketiga, proporsi bagian kepemilikan yang dimiliki oleh kepentingan non-pengendali. Yang keempat, proporsi hak suara yang dimiliki oleh kepentingan non-pengendali jika berbeda dari proporsi bagian kepemilikannya. Yang kelima, laba atau rugi yang diatribusi kepada kepentingan non-pengendali. Yang keenam, akuntansi. Kepentingan non-pengendali dari entitas anak pada akhir
periode pelaporan. Dan yang terakhir, yang ketujuh, ringkasan informasi keuangan mengenai entitas anak. Itulah penjelasan saya dari bab 3. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.